Rasulullah SAW satu saat ketika beliau pulang dari satu ghazwah, satu peperangan. Perang apa? Perang Khaybar. Perang Khaybar. Khaybar ini benteng milik Yahudi di utara kota Madinah Al-Munawwarah. Dan begitu perjuangan Rasulullah SAW itu sangat berat untuk membuka benteng Khaybar, menguasai benteng Khaybar, itu luar biasa berat. Rasulullah pada saat itu sempat juga diracun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin akramil makhluqati wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bidukhulil jannah fi yaumil qiyamah, amma ba'du. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab qada'is salatil faitah wa istihbabi ta'jiliha. Bab tentang mengqada salat yang tertinggal. Babu qada'is salatil faitah. Qada, mengqada maksudnya mengganti. As-salatil faitah, salat yang tertinggal. Wastihbabi ta'jiliha, dan kesunnahan, anjuran istihbab ta'jiliha, mempercepat salat yang tadi tertinggal. Mempercepat maksudnya mempercepat diqada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab an Sa'id bin al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Muslim dari guru beliau yang namanya Harmalah bin Yahya. Al-Imam Harmalah bin Yahya itu juga murid utama Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Muslim ini adalah murid daripada Imam Syafi'i. Namanya Harmalah bin Yahya. Lah Imam Harmalah bin Yahya ini murid Imam Syafi'i yang ada di Mesir dan tinggal di Mesir. Jadi waktu Imam Syafi'i datang dari Irak ke kota Kairo di Mesir tahun 201 Hijriah, itu banyak orang berbondong-bondong ingin belajar kepada Imam Syafi'i. Dan di antara murid beliau yang masyhur dan terkenal dan menjadi ulama besar, kemudian menjadi perawi hadis
dan juga kemudian menjadi guru dari Imam Muslim, namanya Harmalah bin Yahya. Lahir tahun 166 Hijriah, wafat tahun 243 Hijriah. Lahir tahun 166, wafat tahun 243 Hijriah. Ulama di Mesir, dari Mesir, namanya Harmalah bin Yahya, guru Imam Muslim, murid Imam Syafi'i. Berarti beliau bermadhab Syafi'i. Al-Imam Harmalah bin Yahya yang baru dibaca sanadnya oleh Ustaz Syakur tadi itu bermadhab Syafi'i. Qala akhbarana Ibnu Wahbin. Nah, beliau berguru kepada ulama besar juga, namanya Ibnu Wahbin. Nama beliau Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab. Nah, kalau ini Abdullah bin Wahab ini murid Imam Malik. Jadi ngajinya dari Mesir waktu masih remaja. Imam Abdullah bin Wahab ke kota Madinah. Bayangin, dari Kairo ke kota Madinah. Ngaji sama Imam Malik, nyantri sama Imam Malik. Mondok di Madinah. Belajar hadis, menghafal hadis, takhassus hadis kepada Imam Malik selama 20 tahun. Mondok 20 tahun di Madinah. Itu Imam Abdullah bin Wahab. Lahir tahun 125 Hijriah, wafat tahun 197 Hijriah. Lahir di Mesir, wafat juga di Mesir. Tadi Imam Harmalah bin Yahya juga lahir di Mesir, wafat di Mesir. Qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab. Ada ulama namanya Al-Imam Ibn Shihab yang terkenal juga namanya Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri ini masuk generasi tabi'in. Namanya Al-Imam Az-Zuhri, ulama yang sangat terkenal. Lahir tahun 51 Hijriah, wafat tahun 124 Hijriah. Lahir tahun 51 Hijriah, wafat tahun 124 Hijriah. Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, ulama masuk generasi tabi'in yang punya andil besar membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan jasa beliau salah satunya kita bisa membaca kitab-kitab hadis, mempelajari kitab-kitab hadis dan mengamalkan hadis serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya hadis-hadis itu diriwayatkan, di antara yang mempelopori pembukuan itu adalah Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri dari generasi tabi'in. Nah, satu lagi nih gurunya juga dari generasi tabi'in juga, namanya An Sa'id ibn al-Musayyab. Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab, tabi'in besar, ulama besar, orang saleh besar, orang zahid besar, namanya Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab. Lahir tahun 15 Hijriah. Lahir tahun 15 Hijriah, wafat tahun 94 Hijriah. Lahir tahun 15 Hijriah, wafat tahun 94 Hijriah. Al-Imam Sa'id bin Musayyab. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah udah sering kita bahas, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Sudah sering kita ceritakan. Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qafala min ghazwati Khaybar sara lailahu hatta idza balagha al-kara arrasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat ketika beliau pulang dari satu ghazwah, satu peperangan. Perang apa? Perang Khaybar. Perang Khaybar. Khaybar ini benteng milik Yahudi di utara kota Madinah Al-Munawwarah. Dan begitu perjuangan Rasulullah SAW itu sangat berat untuk membuka benteng Khaybar, menguasai benteng Khaybar, itu luar biasa berat. Rasulullah pada saat itu sempat juga diracun.
oleh perempuan Yahudi. Sahabat beliau yang ikut makan juga hidangan yang dikasih sama Yahudi mati langsung. Racun ini apa sianida Rasulullah SAW diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Racun itu tidak berpengaruh pada fisik Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah selesai dari Khaybar, umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkatlah, panjang kita. Ini kita singkat. Sara lailah. Rasulullah SAW berjalan di satu malam pulang dari Khaybar. Karena cukup jauh dari kota Madinah. Istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Nah, istirahat. Kemudian Rasulullah SAW bilang kepada Bilal, "Ikla lana lailah." Hai Bilal, kamu jaga malam. Karena kita ini capek. Kamu jaga malam, kamu jangan tidur. Ronda, gak mana gitu. Nah, Rasulullah SAW, wa nama Rasulullah SAW wa ashabu. Kemudian Rasulullah SAW ini tidurlah, istirahat malam-malam. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW juga tidur, semuanya. Yang disuruh jaga siapa tuh? Bilal. Malam. Tadinya Bilal nggak tidur dah, masih melek. Falamma taqaraba al-fajr, tak kala mendekati waktu fajar, mendekati waktu subuh maksudnya. Rupanya dia lemas juga ini, pengen ngasah dikit lah. Istanada Bilalun ila rahilatihi muwajih al-fajr. Udah mau dekat subuh, malah ngasoh, senderan. Tadinya enggak. Udah dekat subuh, muwajih al-fajri, qarib al-fajri, udah dekat fajar, udah dekat subuh, ngasoh, senderan. Lu molor, ngeriap. Faghalabat Bilalan aina. Akhirnya Bilal tidur, gampangannya gitu. Kata-kata ghalab artinya mengalahkan. Bilal ainahu, dua matanya. Maksudnya akhirnya Bilal tidur juga. Udah mau dekat subuh, ngantuk gak ketahan, ngasoh, senderan, tidur. Berarti bila tidur tadi disuruh jaga, sahabat Rasulullah tidur, Rasul juga tidur. Falam yastayqid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala Bilalun wala ahadun min ashabih. Subuh datang, Bilal disuruh jaga, tidur juga. Maksud Nabi kan kamu jaga, nanti kalau udah mau subuh bangunin kita, atau udah subuh bangunin. Malah yang disuruh jaga tidur, udah tidur semua. Waktu subuh udah kelewat. Hatta dorobat husyamsu, sampai mentari itu, matahari itu mengenai mereka. Matahari udah keluar, sudah terang, sudah mengenai wajah-wajah yang tidur tadi, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu subuh lewat udah. Saking capeknya, saking letihnya, habis perang Khaybar berhari-hari. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalahum istiqadan. Akhirnya yang pertama kali bangun malah bukan Bilal, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari sudah mengenai Rasulullah dan para sahabatnya, yang paling pertama bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semuanya masih tidur. Matahari udah keluar. Udah masuk waktu duha. Awal syuruk. Ketika Rasulullah SAW bangun pertama kali, fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW kaget, fazi'. Lah, udah siang. Udah siang. Jadi dalam hidup Rasul memang sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan. Dalam bahasan pernah kita beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun sebelum wabah ini ada, kita akan ngaji sempat lama tuh, setahun lebih. Kita sudah membahas tentang Rasulullah juga pernah lupa ketika sholat duhur, lupa tahiyat awal. Itu tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi itu lupa, itu ada syariat. Jadi kita tahu kalau kita lupa sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat, gimana cara gantinya? Itu maksudnya. Nah kalau kita mau lupa mulu. Kalau Rasulullah yang lupa itu ada syariat. Jadi tidak mengurangi sama sekali maksumnya, dilindunginya, terjaganya Rasulullah SAW dari segala kekurangan. Jadi ini harus saya sampaikan ya, jangan memahami ini salah. Wah Nabi berarti punya kekurangan, warna bahaya, itu repot. Itu sudah ambar Allah yang mengatur. Untuk apa? Untuk syariat, biar kita tahu caranya begini, termasuk ini. Nah Nabi SAW bangun. Kemudian Nabi bilang kepada Bilal, Bilal, ini gimana? Kamu kan saya suruh jaga, gampangannya begitu. Masa nih, ini kesiangan begini? Faqala Bilal. Kemudian Bilal menjawab, akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsik. Gampangannya begini. Ini gaya bahasa Arab. Demi Allah ya Rasulullah, yang semua segalanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Allah berkuasa atau engkau, ibu bapak engkau, ibu bapak aku juga, semuanya ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud Bilal, saya enggak sengaja ya Rasulullah. Enggak sengaja tidur. Itu maksudnya begitu. Akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi abi anta wa ummi ya Rasulullah bi nafsik. Nah, akhirnya Nabi SAW bilang iqtadu faqtadu rawahilakum. Ini kendaraannya ya, kudanya, unta yang dibawa udah disuruh cancang semua, rapiin, kita ini mau sholat. Nah kemudian Rasulullah SAW suruh Bilal, wa amara Bilalan fa aqama as-salat. Kemudian Rasulullah SAW suruh itu Bilal, kemudian ngapain? Fa aqama as-salat. Qomat apa? Untuk apa? Fa shalla bihim as-subha. Untuk melaksanakan sholat subuh. Sholat subuhnya jam 7. Waktunya bukan? Bukan waktunya. Matahari udah keluar, sudah menyinari para sahabat ini. Fasalla bihim as-subha, sholat subuh. Nah ini sholat subuh tidak pada waktunya, atau sholat bukan pada waktunya, di luar waktu, namanya qadha. Sholat 5 waktu di luar waktunya namanya sholat qadhaan. Kalau sholat di waktunya namanya adaan. Makanya kalau kita niat atau talafut bin niat ada adaan lillahi ta'ala. Kalau di luar waktunya qadhaan lillahi ta'ala. Ini Rasulullah qadha. Karena sholat subuh bukan di waktu subuh. Nabi SAW laksanakan sholat subuh bukan pada waktu subuh, sudah masuk waktu duha.
Falamma qadha as-salata, takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau selesai melaksanakan salat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya as-salata falyusalliha. Siapa yang lupa salat atau tadi ketiduran, ada nanti riwayat au nama anha, ketiduran. Siapa yang lupa melaksanakan sholat atau ketiduran sampai kelewat waktu dia melaksanakan sholat, falyusalliha, maka hendak dia laksanakan, maka wajib dia laksanakan. Wajib melaksanakan sholat yang tertinggal. Falyusalliha, maka wajib dia melaksanakan sholat yang tertinggal. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholata li dzikri. Salatlah kalian, dirikanlah salat dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir, karena salat itu memang kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, qadha salat itu ada dua bagian. Ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja. Mengganti sholat yang ditinggalkan itu ada dua. Pertama yang nggak sengaja. Nggak sengaja itu berarti kelupaan, terus ketiduran, sengaja. Yang kedua sengaja. Sengaja itu males, kebanyakan maksiat dan macam-macam dah. Yang kedua ada yang sengaja, emang dia berkeyakinan sholat itu nggak wajib. Jadi yang pertama itu meninggalkan sholat mutakasiran karena males. Yang kedua jahidan, emang nggak percaya kalau suatu wajib. Nah, ini jadi bahasan para ulama. Yang pertama, sholat yang ditinggalkan tidak dengan sengaja itu wajib diqadha. Wajib. Semisal tadi yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya berlaku untuk subuh, sholat lima waktu kita ketiduran. Zuhur belum sholat, ngantuk banget, bablas asar. Wajib diqadha sholatnya. Jadi semua yang tidak sengaja diwajibkan untuk kita qadha, kita ganti sholat yang tertinggal. Nah yang kedua ini sholat yang tertinggal karena malas. Malas. Imannya rapuh. Orang Islam waktu maghrib sholat ya enak aja dia ngopi. Nanti kan nggak sholat, begitu dah. Nah ini bagaimana urusannya ini? Nah, para ulama dan mayoritas ulama termasuk imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat mengqadha sholat dengan sengaja pun wajib diqadha. Meskipun sudah berlalu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Ini taubatnya baru usia 60 tahun. Ninggalin sholat 40 tahun sejak balik, gampangannya begitu dah. Atau 30 tahun. Jumhur ulama, mayoritas ulama memberikan
fatwa, termasuk tadi saya katakan imam yang 4, itu kalau sholat kita yang ditinggalkan sengaja karena malas, maka kita diwajibkan untuk menggantinya. Ada juga sebagian ulama yang berfatwa bahwa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak wajib mengganti. Kenapa? Dia disamakan dengan orang kafir. Kenapa perbedaan antara muslim dengan orang yang enggak muslim adalah sholat? Perbedaan antara muslim dengan orang kafir itu apa? Sholat. Oh, kalau dia mau sholat, oh ya ini berarti orang Islam. Tadinya nggak ketahuan ini Islam yang mana ya, yang bukan Islam yang mana ya. Pas yang satu, oh, saya mau sholat dulu, oh berarti muslim dia. Nah kalau sama aja, sampai waktu sholat nggak sholat, ya berarti sama lagunya dia. Sama lagunya dengan orang yang kagak Islam. Jadi punya penjelasan ulama seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, atau ulama-ulama yang di Saudi sekarang. Kalau kita buka di dunia maya tuh, kita buka di Google misalnya, Syekh Shalih Fauzan bin Baz, Syekh Shalih Utsaimin, ya itu pasti tidak wajib. Dan yang ramai emang itu kalau yang namanya di profesor dunia maya. Karena kalau ulama di pesantren rata-rata kan nggak main gituan, nggak punya akun gitu. Sehingga kita yang mungkin tidak pernah berkecimpung di pesantren juga pasti kita tuh lihat semua disangka kok wajib. Nah itu sering saya temui di jamaah. Pengalaman saya nih, ya berdakwah cukup lama lah di masyarakat. Waduh, ini rupanya masyarakat banyak belum tahu kalau mengqadha sholat itu wajib. Sehingga masyarakat banyak yang menyangka karena tadi ya tidak membaca secara keseluruhan kajian ini, menyangka ya tadi bebas. Udah sekarang kita yang sudah anggaplah sudah kembali ihdinas siratal mustaqim, udah salat yang tertinggal udah. Memang ada itu, memang itu fatwa Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada disebut Syekh bin Baz, Shalih Al-Utsaimin, Syekh Nasir Al-Albani, ulama-ulama itulah. Ya, memberikan fatwa kalau sholat yang ditinggalkan secara tidak sengaja nggak wajib. Alasannya apa? Alasannya ulama-ulama ini kan nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nabi nggak pernah mencontohkan. Lah jawaban para ulama ini, ya nggak mungkin lah Rasulullah mencontohkan orang ninggalin sholat nggak sengaja. Nggak mungkin Rasulullah ninggalin sholat sengaja. Gimana kita mau nyari contohnya? Nggak mungkin kita dapat contoh dari Rasulullah meninggalkan sholat sengaja. Nggak ada, nggak mungkin. Bahkan mustahil. Nggak boleh, mustahil. Nabi ninggalin sholat sengaja, mustahil. Nah, yang kedua tadi argumentasi para ulama yang berfatwa itu nggak wajib. Kenapa? Tadi batasan orang muslim dengan non muslim, dengan orang kafir itu ketika sholat atau meninggalkan sholat. Jadi males sama yang kufur disamain aja udah. Kalau saya nggak berani tuh. Yang males sholat sama yang tadi nggak yakin kalau sholat itu wajib, udah sama be udah. Kan orang yang kafir kan kalau dia masuk Islam mu'alaf ya kan dia nggak wajib ganti sholat yang udah tinggalin, udah. Nah, orang yang ninggalin sholat dengan sengaja disamakan juga orang kayak gitu oleh ulama ini seperti tadi saya sebut nama-nama beliau. Lah kalau ini ulama yang mewajibkan qadha itu baik tidak disengaja atau sengaja, karena ini kan kewajiban.
Ketika orang itu ninggalin sholat, dia orang Islam kok. Dia bukan orang kafir. Ketika dia ninggalin sholat, dia muslim nggak? Kan muslim. Coba kita bilang ente kafir. Waduh, gawat ini. Ya, dia malas, tapi dia tetap saya orang Islam. Lah kok ente malas sholat? Ya udah. Dia masih orang Islam. Ketika dia menjadi muslim, dia punya kewajiban. Lah kalau kewajiban ditinggalin, dan namanya wajib ditinggalin, lah kok nggak dibayar? Wajib ditinggalin kok nggak dibayar? Lupa maksudnya ada? Nggak ada, lupa. Lupa. Dia tetap punya kewajiban untuk meneruskan. Apalagi yang sengaja lupa puasa dan makan, lupa ingat tetap wajib bersalat, tetap wajib. Nah, dari tiga argumentasi ini kan para ulama mayoritas ulama memberikan fatwa kalau sholat 5 waktu yang itu memang kewajiban kita, kok kita tinggalin karena malas. Dan malas itu artinya kita sengaja tinggalin sholat.